Dalam filsafat Bon Tibet, pikiran digambarkan sebagai kutub magnet yang menarik daya universal. Niat dan perasaan bukanlah debu yang lewat, melainkan pilar yang membengkokkan dan mengarahkan energi baik ke dalam maupun keluar. Untuk menguasai daya adalah memahami satu hukum. Seorang pengendali energi sejati terlebih dahulu harus membersihkan dan melatih pikirannya sendiri. Dan langkah pertama, kontemplasi. Segala kekuatan bermula bukan dari menggenggam dunia, melainkan dari menguasai diri mulai meniti jalan penguasaan energi. Petualangan menaklukkan energimu sendiri berawal dari langkah-langkah sederhana, namun amat mendalam. Sebelum dapat mengendalikan arusnya, perlulah bangkitkan kesadaran akan keberadaannya. Tubuh fisik bukan sekadar daging dan tulang belulang. Ia ibarat bejana yang menampung energi, penghubung antara dunia kasat mata dan ranah tak tampak. Untuk mengarahkan daya, hubungan dengan tubuh mesti dibangun setulusnya. Pejamkan matamu. Tarik napas perlahan. Bayangkan energi mendiam di dalam tubuhmu, sunyi, namun selalu menunggu untuk terbangunkan. Langkah 1. Mengindra energi. Carilah tempat yang tenang. Duduklah atau rebahkan tubuh hingga rasa nyaman merayap. Tutup mata, pusatkan perhatian ke napas. Kemudian, letakkan fokus ke telapak kakimu. Perlahan, biarkan kesadaran merambat naik, melewati betis, paha, perut, dada, telapak tangan, tenggorokan, puncak kepala. Perhatikan setiap sensasi yang timbul. Hangatkah, getaran samar, kesemutan, atau bahkan sensasi listrik kecil menjalar di bawah permukaan kulit. Setiap helaan napas, visualisasikan energi memberi kehidupan ke seluruh bagian tubuh. Setiap embusan, rasakan dilepaskannya tegangan, menyisakan jalur bersih bagi daya yang segar. Lakukan selama 5-10 menit tiap hari. Dengan rutin, latihan ini akan mengasah kepekaanmu, melembutkan tubuh, dan mempersiapkan jalur energi untuk praktik yang lebih dalam. Langkah 2. Latihan napas. Eliphas Levi menulis, napas adalah jembatan kita untuk menyerap serta menghadang cairan magnetik. Dalam seni Qigong, penguasaan Qi bermula dari kendali bernapas. Kini, saatnya berlatih napas yang benar. Duduk atau berbaringlah dengan punggung lurus. Tempelkan satu tangan ke perut, satu lagi ke dada. Ambil napas dalam melalui hidung. Biarkan perut mengembang, seperti menampung air ke reservoir dalam. Biarkan dada tetap tenang. Tahan sebentar. Lalu keluarkan perlahan lewat mulut. Biarkan perut menarik alami ke dalam. Perhatikan setiap tarikan dan hembusan napas. Bayangkan aliran energi menyertainya. Lakukan 10 kali putaran, 2 kali sehari. Latihan sederhana ini meredakan benak, menyeimbangkan medan energi, dan menyalakan dantian bawah, pusat tenaga yang terletak di bawah pusar. Dari sinilah seluruh pekerjaan energi bermula. Langkah 3. Merasakan energi di telapak tangan. Mari melangkah lebih jauh. Saatnya menangkap arus energi di tanganmu. Duduk tegak, angkat kedua tangan dan hadapkan telapak saling menghadap di depan dada. Tarik napas dalam hingga 3 kali. Pada napas berikutnya, isilah perut dan paru-paru. Tahan sampai 4 detik. Saat menghembus, bayangkan kehangatan membungkus telapak tanganmu. Dengan tiap hembusan dan tarikan, visualisasikan arus tenaga yang bergerak dari tubuh, bertemu di antara kedua telapak. Cermati apa yang muncul. Sensasi tekanan halus, kehangatan, mungkin tarikan magnetis nyaris tak kasat rasa. Perkuat fokus. Bernapaslah dalam-dalam. Rasakan sepenuh hati. Lakukan latihan setidaknya 5 menit tiap hari. Tak butuh waktu lama. Kau tak hanya merasakan energi ini, kau mulai punya kendali atas alirannya. Dan saat itu tiba, gerbang menuju tahap berikutnya pun terbuka. Emosi adalah warna, benak adalah kuas, dan alam semesta
Kanvas luas tak berujung tempat, segala sesuatu lahir. Setiap getar perasaan adalah benih perubahan. Apa yang kita rasakan, kelak menjadi kenyataan yang terwujud. Untuk sanggup menata dan mengarahkan energi, kita terlebih dahulu harus merengkuh keseimbangan emosi. Kejernihan batin bukan sekadar situasi mental. Ia adalah fondasi dalam mengatur daya. Emosi tidak pernah netral. Ia adalah gerak energi paling murni yang membentuk arus chi di dalam maupun di sekitar kita. Itulah mengapa setiap gelombang bahagia, getar takut, ataupun luapan syukur mampu mengubah seluruh vibrasi dan pengalaman hidup. Dalam tradisi Qigong, Hermetik, hingga ajaran kuno lainnya, ditegaskan bahwa emosi mengendalikan pergerakan energi dalam badan. Ini tidak hanya kiasan, ini hukum nyata. Emosi yang menghangatkan hati seperti cinta, sukacita, dan terima kasih memperluas arus energi, membuka alirannya, mengangkat frekuensi batin. Jika energi mengalir leluasa, benak jadi terang, badan bugar, dan jiwa menari selaras dengan denyut alam semesta. Sebaliknya, gelombang kemarahan, ketakutan, duka, menyumbat dan mengacaukan, membuat energi kaku dan lumpuh. Saat stagnasi terjadi, ketidakseimbangan bermula, menyerang benak, meluas ke tubuh, akhirnya meresap menuju kedalaman jiwa. Maka, pengendalian sejati tidak melulu soal menaklukkan kekuatan luar, namun menumbuhkan kesadaran dan disiplin emosi. Siapa yang mampu mengenali apa yang dia rasakan, menjadi pemilik medan energi yang kuat dan memancarkan vibrasinya ke semesta luas. Qigong menegaskan, emosi tak stabil bukan hanya mengganggu benak, ia juga melumpuhkan sistem energi. Setiap perasaan punya gema ke organ tertentu. Amarah membakar hati, menimbulkan kekacauan batin. Ketakutan menekan ginjal, menggerogoti sumber vitalitas. Kesedihan mengelamkan paru-paru, melemahkan napas, dan meredupkan semangat. Dalam kilas balik ke tradisi barat, emosi yang liar menghalangi manifestasi, bukan karena ia buruk, melainkan sebab ia mencerai-beraikan tenaga, merusak fokus niat, serta kekuatan kemauan. Emosi yang tak terkendali seperti badai memporak-porandakan samudera energi, tak mungkin menyalurkan arus dengan presisi. Untuk mewujudkan sesuatu, untuk membentuk realitas, keseimbangan emosi adalah syarat mutlak. Apa yang kita bawa di dalam hati menentukan kualitas medan yang dipancarkan keluar. Energi bergerak mengikuti konsentrasi. Jika benak terombang-ambing, mustahil menggenggam kekuatan sesungguhnya. Aleister Crowley pernah menulis, energi tidak punya moral, ia tidak menghakimi, ia hanya menanggapi ketetapan niat dan warna emosi dari pengendalinya. Maka, arus energi dapat membangun ataupun menghancurkan. Segala tergantung pada arahan dan beningnya tujuan. Energi beredar di seluruh ciptaan, bergerak secara harmonis mengikuti niat dan kejelasan fokus siapapun yang menuntunnya. Inti kekuatan bukan hanya pada gerak tenaga, melainkan kesadaran yang mengaturnya. Kemampuan untuk berpikir, merasakan, serta menyusun perhatian dengan bening adalah pintu segala penciptaan, baik di alam material, batin, maupun ranah ruhani. Niat adalah benih. Konsentrasi adalah tanah yang mengizinkan benih itu tumbuh. Niat sejati lebih dari harapan. Ia adalah kehendak yang terpahat dalam inti kalbu, lahir dari perjumpaan antara hati dan kejelasan jiwamu sendiri. Saat niat ditanam, ia bukan hanya sekadar cita-cita. Ia berubah menjadi perintah energi yang segera mulai menganyam realitas sesuai frekuensi medanmu sendiri. Pikiran pun menyelaraskan diri dengan niat itu, dan jalan menuju manifestasi terbuka lebar. Daya itu bisa digunakan untuk penyembuhan, perubahan, bahkan capaian kesadaran yang lebih tinggi. Namun ia menuntut lebih dari sekedar keinginan. Ia meminta kehadiran total dan kesungguhan untuk mengarahkan arus tenaga dengan penuh tanggung jawab. Konsentrasi, pilar manifestasi. Andai niat adalah tujuan,
maka konsentrasi adalah jembatan yang membawa energi sampai ke sana. Konsentrasi berarti mengumpulkan seluruh tenaga batin dan menaruhnya di satu titik. Tanpa itu, arus tenaga mudah terpecah dan kehilangan kekuatan. Benak manusia secara alami mudah teralihkan, melompat dari satu pikiran ke yang lain, kehilangan ketajaman. Maka, lajur menuju penguasaan energi adalah disiplin benak. Ketika kita melatih kesadaran untuk benar-benar bertahan di satu titik, kita tidak hanya menuntun energi vital, tetapi mempertebal gelombangnya hingga mencapai pengaruh yang luas. Itulah sebabnya setiap praktisi mistik, siapapun pencari energi sejati, tidak pernah mengabaikan meditasi. Dharana, intisari konsentrasi dalam yoga. Dalam ajaran yoga, konsentrasi menempati tahta tertinggi. Melalui dharana, tahap mendalam yoga, praktisi belajar mengalirkan pikiran pada satu objek, mungkin cakra, napas, visualisasi, atau suara suci. Latihan ini menajamkan daya pengaliran energi ke tujuan, memperjelas hasil manifestasi. Pranayama, mengelola aliran daya. Melalui napas, kini mari membawa pemahaman niat dan konsentrasi pada praktek pranayama. Sebuah latihan bernapas terarah yang mengelola, menguatkan, serta mengarahkan energi vital ke segenap tubuh dan seluruh lapisan tak kasat mata. Napas bukan cuma gerakan otomatis, ia adalah portal antara dunia dalam dan luar. Setiap tarikan napas menyambungkan kita dengan semesta. Setiap hembusan adalah proses membuang beban dan pembatas lama. Tapi untuk menguasainya, napas harus disadari penuh. Nadi Shodhana, pernapasan alternatif. Salah satu teknik pranayama paling berdaya adalah Nadi Shodhana, pernapasan bergantian. Praktik ini menyeimbangkan arus energi ke kedua sisi tubuh dan pikiran, membersihkan jalur tenaga, menyatukan polaritas cahaya dan gelap dalam dirimu. Ia mencerminkan harmoni matahari dan bulan, laki-laki dan perempuan, kekuatan memberi dan menerima. Cara berlatih: duduk dengan tulang belakang tegak, tenang. Tutup lubang hidung kanan dengan ibu jari tangan kanan. Tarik napas pelan melalui lubang hidung kiri. Tutup kiri dengan jari manis. Buka kanan, buang napas perlahan dari lubang hidung kanan. Tarik napas dari kanan, tutup, lepaskan lewat kiri. Ulangi beberapa putaran, biarkan napas tetap dalam, santai, dan penuh niat. Latihan ini menenangkan batin, membuka kejernihan, menguatkan daya, dan ketajaman fokus. Menguasai energi. Jalan transformasi. Pengendalian energi adalah perjalanan kembali ke diri, menuju pertumbuhan sejati. Lakukan dari hal paling dasar. Perbaiki posturmu, bernafaslah dengan kesadaran, bermeditasi, berimajinasi dengan penuh penghayatan, dan terutama, tuluskan niatmu. Dalam kesetiaan pada proses, kau akan merasakan energimu menjadi makin solid, makin selaras, makin bertenaga. Daya vital itu tak pernah jauh, selalu bersemayam dalam dirimu, menunggu dibangunkan, menunggu diarahkan. Ketika kau sudah sadar dan mulai memanfaatkan kekuatan itu, kau menjelma menjadi pencipta yang sadar, mengarahkan realitasmu dengan penuh pilihan. Terima kasih sudah hadir di sini.